yang mengatasnamakan Muslim Islam, yang membuat narasi demo penjoliman terhadap umat Muslim, terhadap ini macam-macam. Ini saya bilang sudah nggak benar gitu ya. Ketika mereka demo di Polda, tidak di Divisi Polda, mereka meminta supaya Wawan dibebaskan. Tetapi ketika itu ke kejaksaan, mereka demo, maka beberapa hari kemudian sesudah P21, ya saya bilang P21 ya, artinya pasal 175, pasal 156A itu masih ada di BAP itu, menurut pengetahuan kita. Karena kita cek itu teman-teman dari kita, tadi ada perubahan nggak? Enggak. Kita cek polisi enggak. Ya. Nah, dilarang entah apa petir di siang bolong atau apa, kita dengar berita Wawan sudah dibebaskan dari tahanan penundaan penahanan lah oleh kejaksaan. Ini pembubaran paksa dan penistaan. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa dua pasal ini di take down kan gitu. Oke, kita catat ini. Nah, kita tanya orang yang pintar, adakah hak jaksa? Oh ada, pasal 144 hakim katanya. Ini Wawan sudah masuk ke gereja, melakukan pembubaran secara paksa, bahkan naik kepada altar gereja di mana kami itu beribadah. Bagi kami Bapak Hakim, altar itu adalah tempat suci. Tolonglah Pak Hakim bertindak secara adil mengadili perkara ini. Sebentar, saya spotlight dulu, Pak. Ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pastor Paul. Salam buat teman-teman diaspora juga di Indonesia. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan secara umum beberapa hal, tapi saya tarik mundur dari apa yang sudah kita lakukan, dan itu apakah ada dalam program kerja atau tidak, atau ujuk-ujuk lah bikin begini gitu ya. Jadi biar teman-teman juga mengerti ini Galarua apa sih gitu kan. Sebenarnya waktu Kopdar di Jakarta, Kopdar di Medan kita sudah sampaikan, tapi namanya manusia kan bisa saja lupa, harus ada pengulangan-pengulangan, tidak apa-apa, itu manusiawi saja. Dan tidak perlu kita mempersalahkan siapa-siapa. Nah, jadi saya kategorikan dua hal fokus daripada Galarua di 2023 di awal 2024. Fokusnya itu. Fokus pertama adalah sesuai dengan anggaran dasar kita, di mana di situ disebutkan atau diamanatkan kita Galarua melakukan mediasi, advokasi, litigasi kepada masyarakat. Jadi bukan hanya anggota Galarua, masyarakat yang mengalami diskriminasi atau perlakuan ketidakadilan hukum. Nah, ini dulu bottom line-nya ya. Jadi dasar hukumnya atau payung hukumnya itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana nanti di tahun 2024 pemilu presiden dan cawapres Republik Indonesia jangan sampai terpilih presiden yang yang hanya memperhatikan dirinya sendiri, tidak memperhatikan nasib bangsa ini, yang cenderung membuat ideologi lain selain daripada ideologi 5 dasar yang disebut dengan Pancasila itu. Kita akan kampanye besar-besaran ini. Nah, caranya gimana nanti? Ya, itu akan kita bicarakan. Jadi teman-teman tolong fokus kepada dua hal ini. Ya, satu, melakukan mediasi, advokasi, dan litigasi kepada masyarakat yang mengalami, kalau misalnya ketidakadilan hukum itu bisa persekusi, bisa diskriminasi, macam-macam bentuknya, bisa pembubaran secara paksa tempat ibadah, seperti yang di Bandung, ya dengan polosnya beliau tanda tangan ini kan, tanda tangan pendeta itu. Nah, hal-hal begini merupakan perhatian daripada Galarua, bukan hanya saat terjadi nanti perkara itu, tetapi kita juga mendidik mereka dari awal, supaya paham, sadar hukum. Nah, itulah sebabnya mulai minggu lalu kita sudah adakan di internal Galarua pemahaman sadar hukum atau pencerahan sadar hukum yang dilakukan oleh salah seorang mitra Galarua ya, salah seorang hakim senior. Kemudian pada hari Senin atau hari Minggu kita buka Zoom yang namanya Durak. Durak itu adalah pengaduan rakyat. Nah, Durak ini tentu selain daripada melakukan tadi diskriminasi, juga di dalam hal peraturan-peraturan yang muncul di daerah atau di lingkungan Bapak Ibu, loh kok ini bisa begini, loh kok bisa begini. Contoh, misalnya kok ada perda syariah, kok ada SK Bupati, kok begini-begini. Itu Bapak Durak ke kita, pengaduan rakyat.
Nanti itu pengaduan bapak-bapak itu akan kita bedah kasusnya di Jakarta. Nah, baru kita cek and recheck di lapangan, baru kita melakukan action. Jadi tidak selalu ujuk-ujuk, ya tidak selalu ujuk-ujuk dengan keterbatasan sumber daya yang ada kita, begitu metodenya. Soal bagaimana misalnya menghubungi si A, si B, si C, itu otomatis ya. Naluri kita untuk problem solving pasti itu jalan. Asal didorong oleh kepedulian. Ya, kepedulian. Jadi saya beralih dulu yang pertama ini, masalah mediasi advokasi. Yang kita lakukan sekarang ini, ya, yang kalau tahun 2022 ada ya masalah Jensen di Stabat, yaitu perkawinan yang dibatalkan, ya secara hukum dibatalkan itu. Sekarang statusnya itu persoalannya ada di Mahkamah Agung, ya itu yang di Stabat. Kemudian masalah Rudi Simamora, itu kemarin Pastor Paul sudah menjelaskan panjang lebar. Ya kita telah memberikan perhatian kepada dia. Itu Bu Lucy Losoy itu sudah sama dengan inang asuhnya itu. Ibu Lucy Losoy dikit-dikit telepon, dikit-dikit telepon. Nanti Bu Lucy Losoy bisa cerita. Jadi kita pembinaan kepada mereka ini dan dukungan moral ya dan material kalau memang ada. Nah, yang ketiga adalah persoalan di Garut. Nah, persoalan di Garut ini ya ini bekerja sama dengan Damar Kasih. Memang ada lika-likunya, tetapi kita harus sabar menangani orang-orang yang begini. Orang-orang yang jadi manusia baru, mindsetnya baru, kan ini bayi rohani. Gampang kecewa. Tapi harus kita pantau dan tuntun, jangan kita dikerjain atau menjadi siapa Chris Nihwang yang dulu di Surabaya itu, masalah KDRT. Itu entah bagaimana kelanjutannya. Kalau kita dulu adalah memfasilitasi supaya ada perdamaian. Nah itu Ibu Linda mendampingi beliau sampai kepada Rudi Kamri. Tetapi bagaimana akhirnya itu nanti kalau waktunya tepat Ibu Linda akan menjelaskan. Nah yang selanjutnya adalah munculnya di awal tahun 2023 persoalan GKKD yaitu 19 Februari. Nah kita langsung bergerak ke sana tanggal 26 itu ya, kalau nggak salah Februari, dan tidak lama kemudian kita dengar Wawan sudah ditahan. Nah, kita berjumpa dengan penyidik Polda untuk kita melaporkan kembali Wawan ini, melaporkan dengan tuduhan pasal 156A. Nah, kita diterima oleh Polda Lampung dengan baik, bahkan berbincang-bincang, Bapak, ini sudah ada laporannya, di BAP sudah masuk, ya, soal penistaan agama 156A, juga 175 pembubaran paksa ibadah, plus memaksa masuk ke pekarangan orang lain secara paksa. Itu 3 dicantumkan itu. Nah, kita sampaikan itu ingin kita menjadi penasihat hukum daripada si pelapor ini, tetapi mereka bilang, Pak, ini sudah ada laporan, kasusnya sama, subjeknya sama, baiklah Bapak menjadi penasihat hukum daripada si saksi korban. Nah, siapa saksi korban ini? Saksi korban adalah GKKD, jemaatnya. Jadi bukan GKKD yang melapor, tetapi salah seorang Polresta Bandar Lampung. Itu laporan model A ya, laporan A. Artinya siapapun bisa melaporkan. Nah, jadi di dalam perjalanannya sudah kita bincang-bincang dengan Kanit Reskrim, bincang-bincang. Kalau begitu 156 ini supaya kami bisa mengawal bagaimana caranya Pak, kan supaya kami punya legal standing. Maka diberi saran sudahlah, Pak Adi ditunjuk sebagai kuasa hukum saksi korban. Nah, dilakukanlah itu. Jadi supaya kita punya legal standing untuk mengawal ini sampai ke persidangan. Nah, beberapa saat kemudian pemberkasan selesai, maka diberikan pemberkasan kepada kejaksaan. Kejaksaan menggunakan haknya mengembalikan ya P19 pemberkasan itu supaya dilengkapi lagi. Nah, cuma yang diminta di situ dilengkapi adalah penjelasan tentang adanya kesepakatan rekonsiliasi antara Wawan CS dengan pihak GKKD. Apakah ini dilakukan secara musyawarah atau ada unsur paksaan? Kan gitu, ada unsur paksaan. Nah, rupanya penjelasan dari GKKD saksi korban ini adalah paksaan. Karena kami sih diminta secara tiba-tiba datang ke kecamatan, di situ sudah ada kesbangpol, ada segala macam, itu luar biasa itu. Ya,
Saya pikir ini manajemen pemerintahannya untuk menyelesaikan permasalahan itu kok show of force gitu. Ada kesbangpol lah, ada inilah, ada ini sudah over apa lah ya, over solution, over metodenya itu metodenya sudah over gitu atau berlebihan. Dan pada saat itu mereka mengaku sudah dibikin draftnya, sudah dibikin kalimatnya, yaitu meminta maaf, permintaan dimaaf dan tidak melakukan tuntutan perkara penuntutan hukum pidana dan perdata. Nah, ini mereka baca, loh, lah kalau gini gimana dong? Maka mereka tambah, kami mau tambah ini, soal permasalahan hukum diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kepada pihak yang berwajib. Itu ditambahkan oleh dari GKKD. Jadi tidak berhenti di kata-kata, tidak melakukan perkara hukum pidana dan perdata, tidak berhenti, persoalan hukum selanjutnya kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Itu. Nah, kenapa saya sampaikan ini, nanti ada kaitannya dengan di sidang. Nah, sesudah itu pendek cerita, diterimalah ini, perbaikan BAP terima, P21 kan. Nah, P21 beberapa kali gerombolan, saya bilang nggak gerombolan lah, sekelompok orang yang mengatasnamakan Muslim Islam, yang membuat narasi demo penjoliman terhadap umat Muslim, terhadap ini macam-macam. Ini saya bilang sudah nggak benar gitu ya. Ketika mereka demo di Polda, tidak di Gubris Polda, mereka meminta supaya Wawan dibebaskan. Tetapi ketika itu ke kejaksaan, mereka demo, maka beberapa hari kemudian sesudah P21, ya saya bilang P21 ya, artinya pasal 175, pasal 156A itu masih ada di BAP itu, menurut pengetahuan kita. Karena kita cek itu teman-teman dari GKKD, ada perubahan enggak? Enggak. Kita cek polisi enggak. Ya. Nah, dilarang entah apa petir di siang bolong atau apa, kita dengar berita Wawan sudah dibebaskan dari arti tahanan penundaan penahanan lah oleh kejaksaan. Karena dikatakan di situ pasal 156A yang dan hukuman sampai 5 tahun tidak terbukti. Nah, kan aneh ini kan. Kenapa itu dilakukan pembuktian di jaksaan tidak terbukti? Nah, ini diumbar-umbar oleh penasihat hukumnya, foto mereka bersukaria. Nah, saya nanti tidak cerita bagaimana sampai ini di take down karena ini menyangkut nama baik suatu institusi. Tetapi ini kita catat. Maka digantilah satu pasal, yaitu perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kontras sekali ya Bapak Ibu ya. Memaksa memasuki pekarangan orang secara paksa dan melakukan tindak perbuatan tidak menyenangkan. Ini sudah jauh sekali daripada inti permasalahan yang dialami GKKD. Ini pembubaran paksa dan penistaan. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa dua pasal ini di take down kan gitu. Oke, kita catat ini. Nah, kita tanya orang yang pintar, adakah hak jaksa? Oh, ada, pasal 144 KUHP katanya. Ada pasal 144. Artinya di situ jaksa berwenang menolak dan memperbaiki berkas daripada polisi. Betul. Tetapi kan prosedurnya kalau tidak lengkap ya dikembalikan kan P19. Jangan udah P21 diam-diam dirubah gitu kan. Ini yang kita tidak habis pikir. Tapi sudahlah, itu hak mereka. Ini satu bukti betapa penegak hukum di Indonesia ini sudah tidak mempunyai tidak mempunyai naluri kemanusiaan untuk membela kebenaran. Apa yang membuat si jaksa yang langsung ketua kejaksaan kejarinya itu turun tangan? Apa yang membuat dia begini? Bisa saja berbagai dugaan. Ya, bisa saja mungkin sudah disiram, bisa saja mungkin takut, bisa saja mungkin orangnya memiliki watak Wahabi, ya, memiliki sifat-sifat Wahabi. Karena yang demo ini adalah menerapkan cara-cara Wahabi. Mereka itu Wahabi itu yang demo itu. Saya bertanggung jawab ngomong itu. Ya. Mereka adalah Wahabi. Jadi tidak tahu apakah yang di Kejaksaan Tinggi menganut paham Wahabi, cuma malu-malu, atau menganut paham uang gitu kan. Bukan Wahabi lagi, paham uang. Ya kita nggak tahu lah siapa nanti, hanya Tuhan dan mereka yang tahu itu. Nah, jadi persidangan lah pada tanggal berapa? Tanggal 30. Pada tanggal 23 pembacaan tuntutan oleh jaksa. Cuma dua itu yang didakwakan memasuki pekarangan orang lain secara paksa dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Aduh, luar biasa ya.
Itu yang dibacakan tanggal 23. Kemudian pada tanggal 30 didengarlah saksi korban dari GKD. Nah, saksi korban ini kan 6 orang. Saya lihat di situ jaksa ini masih muda-muda. Ya kan yang menuntut ini kan jaksa sebenarnya kan, si Wawan ada di sana, pembelanya ada berapa boleh selesai? 11 atau yang terdaftar itu ada 21 atau apa? Tapi yang hadir di situ 11 orang. Yang terdaftar Coba. Yang terdaftar 19, yang hadir 11. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, yang 6 orang ini saksi korban ini dicecar dengan pertanyaan habis-habisan, ya, dengan suara yang tinggi, yang keras, yang melakukan melakukan penghinaan misalnya terhadap Naik Siregar. Anda kan seorang dosen, Anda seorang dosen hukum begini. Tapi ini anehnya si jaksa, kenapa diam? Kenapa kan mesti di stop dong? Keberatan hakim. Saya mengikuti persidangan itu hanya 3 kali kalau nggak salah dia mengatakan keberatan. Selebihnya lancar. Jadi kita sangat prihatin, ya sudahlah. Kita kan nggak bisa bicara apa-apa di situ karena sudah di pengadilan. Maka kita menyimpulkan bahwa sidang ini sandiwara gitu aja. Sandiwara pura-pura begini si penasihat hukumnya si jaksa. Nah, kita catat semua itu. Kita catat sampai pada akhir mendengar daripada saksi korban ini, Ibu Sirda, salah seorang saksi korban, meminta waktu untuk menyampaikan sesuatu kepada hakim. Artinya begini, disampaikan, Pak Hakim, ini Wawan sudah masuk ke gereja, melakukan pembubaran secara paksa, bahkan naik kepada altar gereja, di mana kami di situ beribadah. Bagi kami, Bapak Hakim, altar itu adalah tempat suci. Tolonglah Pak Hakim bertindak secara adil mengadili perkara ini. Ya kan? Tetapi kan yang didakwakan jaksa kan cuma 2 pasal. Nah, ini jadi lucu ya. Pengalaman yang luar biasa nanti bagi teman-teman juga. Tanggal 30 nanti tanggal 6 lagi sidang lagi, tapi mendengarkan saksi lain. Artinya dari sisi kita, ini sidang sudah selesai. Dari sisi kita ya, walaupun ada proses-proses lainnya, bagi sisi kita sudah selesai. Tetapi apakah Galadua menyerah di situ? Enggak. Kita tidak perlu mencaci maki hakim, tidak perlu mencaci maki jaksa, tidak perlu mencaci maki PH daripada Wawan, tetapi kita akan melakukan cara lain nanti. Ini kita adalah berpegang kepada aturan perundang-undangan. Cara kita apa? Saya tidak sampaikan di sini. Banyak cara. Yang penting bukan melakukan kekerasan. Tidak melakukan kekerasan. Kita akan dengar nanti di jaksa ini bagaimana nasibnya ke depannya. Bagi saya, baik jaksa maupun si penasihat hukum ini adalah sudah menjalankan atau berwatak Wahabi. Dapat catat itu, berwatak Wahabi mereka ini. Kenapa? Karena mereka melarang orang beribadah. Itu Wahabi. Wahabi adalah hanya kami yang benar, di luar kami adalah kafir dan layak dimusnahkan. Ini yang sedang berkembang di Indonesia, juga mungkin di penegak hukum. Nah, di sini pengacara mesti aktif, harus aktif mengawal ini. Nah, kita kecolongan, tapi sudahlah, kita nggak bicara itu. Kita belajar banyak dari situasi. Nah, itu mengenai Lampung. Bagaimana putusan Lampung? Maka kita melakukan perlawanan. Perlawanan apa? Kita press conference. Kita sampaikan press release, kita undang di situ ada 8 mass media, kita lakukan press conference mempertanyakan kenapa 2 pasal itu hilang. Kenapa? Dan kita sampaikan kepada mereka bahwa kita akan mengawal terus perkara ini. Dalam salah seorang pers, wartawan mengatakan akibat daripada ya di penundaan penahanan terhadap Wawan, maka pembubaran gereja semakin marak terjadi di mana-mana. Itu ada dari pers itu, teman kita itu. Jadi ada 9. Nah, ada 9. Inilah perlawanan verbal dan perlawanan hukum yang kita lakukan. Dan yang terakhir nanti tentunya Bapak Ibu adalah ADAM, aksi damai itu atau class action. Kita kan sudah memperoleh bukti-bukti. Kita sudah menyampaikan perkara ini kepada Presiden di bulan Februari ya, Februari dan Maret awal. Sudah kita sampaikan kepada Presiden supaya dikawal. Kita sampaikan kepada Mahkamah Agung supaya dikawal. Kita sampaikan kepada Kejaksaan Agung sudah dikawal. Ada suratnya. Kita sampaikan kepada Kapolri supaya dikawal. Tapi nyatanya begini. Maka nanti kalau kita ada surat-surat ini akan saya sobek itu di kantor mereka. Nggak ada gunanya. Lapor kepada lembaga tinggi negara. Ini buktinya gitu aja.
Itu jadi kita membuka mata orang. Nah, jadi kita juga di situ ada mewawancarai Bu Lisoi, ketua 3 PGI wilayah, Pak Daily, orang Nias. Ya, dia juga sampaikan itu. Nah, ini yang mengenai Lampung. Nah, kemudian yang di Bandung itu ada 2, ya. Saya tidak sebutkanlah secara spesifik, tetapi sudah Prapit kalah, ada perdamaian tapi tidak jalan. Nah, ini juga nanti ini karena sesuatu yang ini ya. Kita bukan takut, dan ada seorang yang namanya Ustadz menghina-hina ya daripada Tuhan Yesus yang junjungan kita. Dan kita tanya para tokoh agama, beberapa tokoh agama, bagaimana perasaan Bapak dengan ucapan Ustadz Kainama? Kami sangat marah. Kami sangat marah. Kami minta itu si Kainama ditahan. Memang kita sudah laporan pengaduan. Dalam waktu dekat akan kita sampaikan bukti-bukti ini, yaitu apa? Bahwa polisi di Indonesia ini akan bergerak karena 2 hal. Pertama, ada kehebohan, ada kericuhan. Ya, kericuhan tidak harus secara fisik, non fisik juga katanya itu kericuhan itu, kegaduhan itu, seperti di medsos. Maka kita bikin kegaduhan di medsos. Nah, yang kedua, kalau pitih, ya. Kalau pitih kita tidak menuduh oknum, tapi kita tidak melakukan itu karena itu bukan karakter daripada Galarua. Jadi itu yang 2 perkara di Bandung. Nah, perkara yang ketiga adalah itu masalah demarkasi sudah ditangani yang dari Jawa Barat juga. Yang selanjutnya adalah GKPS Garut, Purwakarta. Tadi saya ditelepon oleh Pendeta Jahenok Saragi. Katanya, itu bagaimana itu Purwakarta? Saya bilang bagaimana kita minta itu kronologisnya nggak ada. Apakah mereka meminta Galado juga nggak ada. Kita ini bukannya kurang kerjaan, Bapak. Ya, kami kerjaan banyak. Kami yang dilakukan mereka tidak nggak mau kami. Jadi kami perlu dulu jumpa dengan mereka, apa maunya mereka dan apa konsekuensinya. Kami ini bukan jadi kuda Troya atau kuda tunggangan, Pak. Ya, bukan kami banyak duit, enggak. Harus ada konsekuensi. Udah kita nanti tanggal 7 Jakarta. Nah, inilah penanganan mediasi dan advokasi serta litigasi yang kita lakukan sampai dengan hari ini.